Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Putri Deani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang penentuan alternatif strategi untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Nah, jadi pada perencanaan strategi dalam tahap penentuan alternatif strategi dilakukan melalui pemetaan skor kondisi internal dan eksternal perusahaan dengan analisis portofolio. Analisis portofolio dilakukan dengan serangkaian matriks dua dimensi yang meringkas faktor-faktor strategi internal dan eksternal. Satu aksis menunjukkan lingkungan unit bisa dari segi daya tarik industri, sedangkan aksis yang lain menunjukkan kemampuan unit bisnis dari segi posisi kompetitifnya. Teknik portofolio analisis yang terkenal adalah Boston Consulting Group Growth Share Matrix atau disingkat BCG Matrix dan General Electric Business Screen atau disingkat GE Matrix. Metrik BCG atau BCG Matrix adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Metrik BCG ini juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Metrik BCG dikembangkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970. Bruce Henderson juga merupakan pendiri Boston Consulting Group atau BCG, yaitu sebuah perusahaan konsultan manajemen global yang terkemuka yang pernah menduduki peringkat ketiga perusahaan terbaik untuk bekerja versi Forbes pada tahun 2014. Yang pertama, karena matriks ini dikembangkan oleh pendiri Boston Consulting Group atau BCG, maka matriks ini dinamakan dengan metrik BCG yang singkatan dari Boston Consulting Group. Kemudian yang kedua, metrik BCG ini juga berkaitan erat dengan siklus hidup produk atau produk life cycle, sehingga sering disebut juga produk portofolio matrix atau matriks portofolio produk. Nama-nama lain BCG diantaranya adalah BCG Growth Share Matrix atau matriks pertumbuhan dan pangsa pasar BCG, Boston Box, dan portofolio diagram atau diagram portofolio. Metrik BCG terdiri dari 4 matriks yang berukuran 2 baris kali 2 kolom atau terdiri dari 4 sel kuadran. 4 sel tersebut pada dasarnya mewakili 4 kategori portofolio produk perusahaan dari 2 dimensi klasifikasi bisnis, yaitu unit relative market share atau pangsa pasar relatif dan market growth rate tingkat pertumbuhan pasar. Kategori-kategori tersebut masing-masing diwakili bintang atau star, sapi perah atau cash cow, anjing atau dogs, dan tanda tanya atau question marks. Nah, kita bisa lihat dari gambar dari kategori-kategori BCG matrix seperti berikut. Star atau bintang yang termasuk dalam kategori star atau bintang adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Ini berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkemuka yang diminati oleh pasar. Kemudian, perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk tersebut dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Selanjutnya, produk-produk di kategori bintang ini dapat berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cow apabila mereka
tetap dapat memperhatikan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Kemudian ada cash cow atau sapi perah. Yang termasuk dalam kategori cash cow atau sapi perah adalah produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Produk atau unit bisnis pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhan ke depan akan sangat terbatas. Pendapatan yang didapat pada tingkat cash cow ini biasanya digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk-produk terbaru yang masih kategori question marks atau tanda tanya, atau membayar hutang-hutang perusahaan serta membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian, perusahaan disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk-produk dalam kategori cash cow ini untuk mempertahankan produktivitas dan kualitas, atau dapat juga dijadikan pendapatan pasif bagi perusahaan. Kemudian ada anjing atau dogs, dikenal juga istilah hewan peliharaan. Yang termasuk pada kategori dogs ini adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Produk atau bisnis unit kategori dogs ini umumnya merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu, manajemen, dan sebagian besar sumber daya perusahaan. Kemudian unit bisnis atau produk yang telah berada pada kategori ini biasanya akan mengalami pengurangan di investasi. Kemudian ada question mark atau tanda tanya. Kategori question marks kadang-kadang disebut juga dengan problem children atau wheelchair. Yang termasuk dalam kategori question marks ini adalah produk atau bisnis untuk memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi atau pangsa pasarnya masih sangat rendah. Penghasilan atau uang yang didapatkan umumnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, atau lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Namun karena prospek pertumbuhan sangat pesat sehingga berpotensi untuk berubah menjadi start atau bintang. Manajemen perusahaan tersebut disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk atau bisnis unit yang berada di dalam kategori question marks ini karena pertumbuhan yang tinggi. Nah, dari penjelasan 4 kategori pada matrik BCG di atas, terlihat bahwa analisis matriks BCG memiliki hubungan yang erat dengan siklus hidup produk atau product life cycle, seperti pada gambar di bawah ini. Jadi, hubungan siklus hidup produk dengan matrik BCG. Yang pertama, question marks atau tanda tanya, itu adalah tahap perkenalan untuk penjualan. Kemudian, yang kedua ada start atau bintang, itu tahap pengembangan. Kemudian yang ketiga ada cash cow atau sapi perah, itu untuk tahap kedewasaan. Dan apabila ada penurunan dari penjualan, maka digambarkan dengan dog atau anjing. Strategi setelah analisis metrik BCG. Setelah mengetahui posisi produk dan bisnis unit kita berada, tahap selanjutnya adalah menerapkan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar dan tingkat persaingan yang ada. Yang pertama, build atau membangun, yaitu meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini biasanya dilakukan untuk mendorong produk-produk dalam kategori question marks menjadi start dan akhirnya menjadi cash cow. Kemudian yang kedua ada hold atau mempertahankan,
yaitu strategi untuk mempertahankan produk-produk agar tetap pada kategori yang sama. Strategi tersebut biasanya digunakan pada kategori start. Yang ketiga, harvest atau memanen, yaitu strategi untuk mengurangi investasi dan mencoba untuk mendapatkan uang tunai cash semaksimum mungkin dari produk atau keseluruhan strategi. Biasanya digunakan pada produk atau unit bisnis yang berada di kategori cash cow. Kemudian yang terakhir ada divest atau melakukan divestasi, yaitu strategi melakukan penutupan usaha atau likuidasi terhadap unit bisnis atau produk yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah. Strategi divestasi ini biasanya dilakukan pada produk atau unit bisnis yang berada di kategori DOGS. Cara menggunakan analisis metrik BCG. Langkah pertama, pilih unit atau produk yang ingin dianalisis, kemudian tentukan pasar atau market. Kemudian langkah ketiga, menghitung pangsa pasar relatif atau relatif market share. Kemudian langkah keempat, ketahui tingkat pertumbuhan pasar atau growth market rate. Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir, menggambarkan siklus metrik BCG. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.